bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini amalan setelah bulan puasa yang paling afdol adalah bulan Dzulhijjah. Setelah bulan puasa yang paling afdol amalan adalah bulan Dzulhijjah, yakni di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu keutamaan yang sangat luar biasa di dalamnya, ya. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ta'ala ayya'buda biha min asri Dzulhijjah." Kemarin sudah kita kaji, ya. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala diibadahi pada hari-hari itu min asri Dzulhijjah, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang dimana puasa seharinya itu mengimbangi atau menyamai puasa selama setahun, dan melakukan qiyamul lail pada malaman itu menyamai seperti qiyamul lailatul qadar. Saking luar biasanya, saking dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai apapun pekerjaan amalan baik yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan dari pahalanya. Dan begitu pun juga dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, sudah kita sampaikan hadisnya kemarin, bahkan dibanding-banding jihad pun di jalan Allah, tetap amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di hari-hari ini, ialah di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, terkecuali dia jihad dengan jiwa, harta, raga, ia kembali hanya nama, artinya wafat di medan pertempuran, baru bisa istilahnya melebihi daripada amalan soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah ini, ya. Dan keutamaan di 10 hari bulan Dzulhijjah, kemuliaan itu banyak. Di antaranya, ya, yaumit tarwiyah, ya, sudah kita kaji, wa yaumi arafah, wal adhahi, kurban-kurban, wa talbiyah, wal haji, ya, karena tidak ada haji di selain bulan Dzulhijjah. Begitupun juga berbagai macam-macam ibadah di dalamnya yang sangat luar biasa, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang baik, ya. Baik itu baca tasbih, baca Al-Qur'an, ya, sedekah dan lain sebagainya, itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tinimbang di hari-hari yang lain, begitu maksudnya. Nah, Bapak-bapak, udhiyah ini bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya lebih dikenal dengan berkurban. Jadi udhiyah itu adalah ismun lima yudbahu minan ni'ami yauma idin nahari wa ayamit tasyrik bila yaliha taqurban ilallahi ta'ala. Jadi sebutan 5 terhadap hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik beserta malamnya. Makanya kurban di malam hari pada malaman tasyrik itu boleh, ya. Seumpama kurbannya jam 8 malam ba'da isya, tapi dia malaman tasyrik, sah-sah saja, karena termasuk di malaman tasyrik. Taqarruban ilallah, ya, elatnya taqarruban ilallah, yaitu mentaqarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkurban itu udah taqarrub, artinya enggak usah banyak tanya, enggak usah banyak komentar. Ketika ia membeli kambingnya hendak dikurbankan, maka selesai sudah, taqarrub ia kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah taqarrub, ya.
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Nah, kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang amat dianjurkan gitu. Kalau bisa, kalau mampu gitu. Sayang sekali kalau dilewatkan. Bisa jadi hukumnya wajib terkecuali dinadarkan. Segala sesuatu yang tadinya sunnah kalau dinadarkan itu bisa menjadi wajib ya. Kalimatnya seperti itu. Itu kita menjelaskan tentang masalah udhiyah, yaitu kurban. Jadi kurban itu adalah penyembelihan binatang ternak atau hewan ternak yang disembelih di yaumin nahar atau di hari-hari tasyrik dengan elatnya, tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sebuah kisah. Tapi kisah ini Kil itu artinya lemah pendapatnya, tapi tidak apa-apa karena ini biasa dipakai juga oleh para alimil ulama kisahnya. Dan ini pun juga tercantum dalam sebuah kitab sejarah, bahasa kitanya sejarahnya itu bagaimana sih ya, sejarahnya udhiyah itu. Nah, sejarah udhiyah pertama penyembelihan ya, yaitu dari sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau masalah kurban mah dari zaman dulu sudah ada ya. Mana antara Qabil dan Habil. Bahkan nanti pembahasannya di akhir kisah ini, itu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam itu kambing korbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia hidup di surga. Kambing itu. Sababu tabih Ibrahim Ismail alaihi wassalatu wassalam, sejarah sababnya Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih Nabiullah Ismail alaihi salam. Dulu nih Nabiullah Ibrahim alaihi salam pernah berkurban, menyembelih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih sebanyak 1000 ekor kambing, wasalasami'ati baqaratin 300 ekor sapi, wa mi'ata badanatin dan 100 ekor onta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Ibrahim. Ya, Masya Allah. Belum pernah dengar kita ya, ada orang yang segitu banyaknya motong ya, berkurban. Masya Allah ya. Satu aja kurus jalannya kita. Akhirnya fata'ajaban nasu wal malaikatu min dalik. Manusia, malaikat kagum, heran melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hebat sekali, luar biasa ya. Segitu banyaknya hewan-hewan ternak yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kaya, banyak ternaknya, banyak ya. Manusia pada memuji, begitupun juga malaikat pada memuji. Luar biasa Ibrahim. Masya Allah, bahasa kita tuh ya, Masya Allah, pada kagum. Faqala Ibrahim alaihissalam, muncullah sifat kemanusiawiannya Nabi Ibrahim, karena Nabi juga manusia. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kullu ma tuqriba bihi laisa bisayin indi. Semua yang telah saya kurbankan laisa bisayin indi, kecil ini mah, Nabi Ibrahim gitu. Gak ada apa-apanya. Biasa aja, gak usah. Kalau bahasa kita apa tuh? Gak usah memuji-muji lah gitu. Kecil bagi saya mah. Wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak, kata Nabi Ibrahim, akan aku sembelih di jalan Allah dan aku akan kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Nabi Ibrahim. Dulu waktu belum punya anak ngomongnya. Sama kayak orang kampanye ya, yang belum terpilih ya gitu ya. Kalau saya segini mah nggak apa-apa, kalau jadi jalan semua gitu. Orang manusia kayak kita lagi ngelamun, kalau ada yang ngasih duit 100 juta aja nih, ngelihat
musola kayak begini set, itu ke musola semua. Tahu-tahu jangankan 100 juta, 10 juta dapat hari itu dikantongin, 1000 juga kagak masuk. Sayang manusia, bener gak? Kalau ngomong mah kayak kita. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak, ya, belum punya anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau yang namanya belum punya kan gampang aja ngomongnya ya Pak Yedi ya. Ya kita gampang manusiawi tadi, manusiawi. Termasuk saya. Saya juga dah kalau banyak duit mah lebih dari Nabi Ibrahim saya. Kan gitu ya, benar gak? Belum punya, udah punya satu juga gak keluar. Ya. Falamma qala Ibrahim alaihissalam hadal qaul, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata atau berucap dengan ucapan yang tadi, karena sudah lamanya masa terus lupa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, manusiawi tadi, ya, lupa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya tadi. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam datang di Masjidil Aqsa Ardil Muqaddasah di Palestina, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta turunan, meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin, gitu di Al-Qur'annya. Rabbi, wahai Tuhanku, habli minas sholihin, berilah aku anak yang soleh, gitu. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menijabah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan diberikan kabar gembira kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam bakal memiliki anak. Jadi ada ucapan, ada kaul, ada keterangan yang mengatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam lahir itu di usia Nabi Ibrahim 85 tahun baru punya anak. Yang itu juga hasil kepengen gitu ya, masya Allah. Falamma balagha ma'u sya'ya, ya, di Al-Qur'annya. Falamma balagha ma'u sya'ya, wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam yang sedang bisa, bahasa kitanya nih yang sedang lucu-lucunya lah, yang bisa jalan ke sana kemari, lari-lari dan lain sebagainya, itu di usia sab'u sinin, di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun Nabiullah Ismail alaihissalam, yakni di batas usia Nabiullah Ismail alaihissalam sudah mampu. Ya udah bahasa kita ya udah mandiri lah. Ya di usia segitu udah lucu-lucunya, udah senang-senangnya. Qila lahu bin naum, dikatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya, ufi binadrika, hai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Dulu kamu bilang kalau nanti kamu punya anak akan disembelih di jalan Allah dan dikurbankan kepada Allah. Tunaikan nazarmu, itu bahasanya. Nah, ini Abdullah bin Abbas berkata bahwasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidur atau bermimpi, ya, melihat kejadian itu yaitu pada malam tarwiyah. Pada malam tarwiyah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi lama kanat lailatul tarwiyah. Nah, kejadian itu terjadi pada malam tarwiyah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidur. Ro'a fil manam mayaqulu ya Ibrahim upi binadrika. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam tuh tidur, itu tadi ada orang yang ngomong ke Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim upi binadrika atau binudrika, tunaikan nadarmu. Dulu kamu pernah berucap, kalau saya dikasih anak, saya akan sembelih di jalan Allah. Sekarang kamu sudah punya anak. Falamma asbaha, tatkala pagi-paginya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu merenung, berpikir, ahwa minallah aminasyaiton. Itu mimpi dipikir-pikir rumah Nabi Ibrahim, ahwa minallah aminasyaiton. Itu tadi mimpi itu dari Allah apa dari setan, ya? Kalau dari Allah, kok ini telenges amat, ya? Kok Allah merintah suruh nyembelih anak,
Anak-anak satu-satunya kepengen lagi. Itu bahasa kita. Aminas syaiton. Apa dari setan ya? Kalau dari setan jelas namanya setan pasti nyuruh yang kagak benar-benar. Dipikir-pikir tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebutlah pada waktu itu Yauma Tarwiyah, hari perenungan. Yauma Tarwiyah merenung, tafakkur. Dipikir-pikir sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tanggal 8 Dzulhijjah. Falamma amsa ro'a saniyan fil manam. Tatkala di sore hari Nabiullah Ibrahim tidur lagi. Mimpi lagi berarti mimpi lagi yang kedua. Sama mimpinya kayak tadi. Pak Ibrahim, Upi bin Udrika, sama modelnya. Kayak begitu juga. Falamma asbahat, tatkala di pagi hari, arafa anhu minallah. Wah, ini dari Allah nih. Gak mungkin kalau saya sampai kedua kalinya gitu. Ini dari Allah nih, arafa. Kenal. Nah, pada hari itu makanya dinamakan Yauma Arafah, hari yang dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam tahu bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya pada malaman ketiga, yakni pada malaman tanggal 10 berarti bulan Dzulhijjah, fahama binahrih. Jelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertekad menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, maka dikatakanlah atau oleh karena itu disebutlah Yauman Nahar, hari penyembelihan. Setelahnya itu jelas ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar-benar bertekad mau menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, datang ke istrinya. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak membawa Nabiullah Ismail alaihissalam ke gunung penyembelihan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya Siti Hajar, "Hai Neng," bahasa kita mah. Kalau bahasa kita ya gitu. "Albisi waladaka Ismail ahsana siyabihi," atau siyabin. Sini ada domirnya. Kalau bahasa kita begini, "Neng, kamu dandanin ya ini Ismail dengan pakaian yang paling cakep. Mau dibawa sama abah ke tempat pesta." Gitu. Mau dibawa kondangan, bahasa kita mah. Akhirnya yang namanya bini nurut aja sama laki. Dipakein baju yang bagus. Terusnya lagi disisir rambutnya, dikasih minyak wangi oleh emaknya, oleh Siti Hajar alaihissalam, itu Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelahnya itu dibawalah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan membawa tambang, juga dengan membawa pisau. Bawa tuh Nabiullah Ismail alaihi, kagak cerita tuh Nabiullah Ibrahim ke Siti Hajar. Pokoknya bilangnya aja mau ke tempat pesta, mau diain tuh, ya, mau ke tempat kondangan bahasa kita melah gitu kan. Setelahnya dibawa Nabiullah Ismail alaihissalam oleh Nabiullah Ibrahim ke tempat Mina, tidak ada iblis alaihi laknatullah yang dimana hari Allah Ta'ala menciptakan ia lebih sibuk dan lebih banyak mondar mandirnya daripada hari itu. Iblis tuh bolak-balik mikir, iblis gimana caranya biar gagal nih. Itu iblis tuh. Makanya kalau orang yang suka menggagalin orang berbuat baik, turunan iblis tuh. Iblis pusing, jangan sampai jadi nih. Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kalau begini kejadian, hancur. Semua orang bisa mengikuti ia, keimanannya kuat. Ada yang masuk neraka nanti. Wow, iblis mikir gimana caranya biar gagal. Biar Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjalankan perintah Allah ini. Pokoknya gimana caranya supaya ini gagal misi ini. Wah, begitu. Iblis tuh panas mundur tidak ada yang paling sibuk lah untuk menggagalkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam berlari di depan ayahnya, biasa sedang lari-larinya gitu kan. Itu iblis datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. "Hai Ibrahim, ala taro itidala qamatihi?" Apakah kamu nggak ngelihat? Lihat tuh anak kamu tuh, sedang saksuk lucu-lucunya.
wa husni suratihi, penampilannya cakep, akhlaknya bagus, rambutnya indah. Lah kok tega kamu mau potong dia Ibrahim? Walaupun ini perintahan Allah, lah kok tega kamu? Apa kamu benar ini seteganya mau potong ini anak kamu? Ingat kamu ini anak dapat minta bertahun-tahun, punya anak satu lagi. Tapi tetap Allah bilang qala na'am, ya tetap mesti potong. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, iblis putus asa. Mau goda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam tadi. Iya, saya mau potong. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Waduh, kata iblis, kemana lagi nih cari cara nih biar ini misi ini gagal. Akhirnya datanglah itu iblis kepada Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wah, saya datangin aja dah istrinya, perempuan. Kalau kata Kiai Jun MJ itu, wanita itu lebih tinggi perasaannya daripada pemikirannya. Itu kan. Akhirnya si iblis ini datang kepada Siti Hajar bilang begini, "Hai Hajar, kaifa taqudina?" Gimana sih kamu? Duduk aja, bahasa kita. Anak dibawa, bapakmu disembelih kok diem aja, gitu bahasa kita. Anak dibawa bapakmu disembelih malah kamu diem aja. Gimana sih kamu ini jadi seorang ibu? Biasalah namanya hasutan. Qalat, kata itu Siti Hajar, la takdib alayya, jangan bohong ente iblis. Mana ada bapak menyembelih anak? Lalu itu si iblis berkata, lalu bahasa Betawi ini, mikir atuh, masa orang diajak ke pesta bawa tambang sama pisau? Kan gak masuk logika kan gitu bahasanya ya. Tadi kan ngomongnya sama kamu, Ismail suruh didandanin, mau diajak ke tempat pesta. Tetapi suami kamu bawa pisau, bawa tambang. Mana ada kan gitu. Iblis coba menghasut, gitu kan. Ditanya sama Siti Hajar, li ayyi syai'in yadbahu, apa alasannya? Kalau gitu emang suami saya mau menyembelih anak saya, alasannya kenapa? Qala yaz'amu annahu amarahu rabbahu dalik. Dia menyangka bahwa itu adalah Allah yang merintah. Oh, Allah yang merintah. Allah tidak memerintahkan kebatilan kepada nabinya. Jika Allah mau, wa ana ubdi, aku pun rela diriku, ruhku dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata iblis, bukan main ini bini. Iblis puyeng lagi, gimana caranya nih biar bisa menggagalkan misi peribadahan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah taala. Saya datangi nih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Hai Ismail, innaka tafrahu wa tal'abu. Hai Ismail, kamu itu lagi sedang senang-senangnya, lagi pas lagi main, dibawa oleh bapak kamu. Dengan bapak kamu tuh lihat tuh, bawa tambang, bawa pisau, yuridu dabah, mau nyembelih kamu Ismail. Dibohongin kamu, mau diajak main, diajak jalan-jalan, dibohongin Ismail. Mau disembelih, mana ada diajak jalan-jalan pakai dadung, pakai golok. Agak ada. Kata Nabiullah Ismail alaihissalam, la taktib alayya, jangan bohong ente iblis. Jangan bohong ente sama saya iblis, gitu kan. Apa alasannya? Kenapa sampai bapak saya menyembelih saya? Coba jelasin. Ya za'amu annahu amarahu rabbu bidalik. Ia mengira bahwa itu perintahan Allah. Sami'na wa ata'na, kata Nabi Ismail, kami dengar, kami taati, kami dengar, kami lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kami. Jadi kalau Allah memerintah, kami dengar, kami lakukan. Anak kecil usia 7 tahun, bayangin. Di mana Allah memerintah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Oh, iblis mau bicara yang lain lagi. Masa kita mau tadi ngebisikin, ya, mau gagalin, ya. Itu Nabiullah Ismail alaihissalam langsung ngambil batu dari tanah, faromahu bihi, dilemparin itu si batu ke matanya iblis ailanatullah sampai mata yang kirinya copot.
Allahu Akbar. Ya. Dari situlah iblis kabur, pergi, lari ya, dengan membawa kekecewaan dan kerugian. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk ramyul hijarah, ya, melempar batu, ya. Di tempat itu ordan lisyayatin, sebagai pengusir setan, ya, atau sebagai simbol permusuhan dengan setan. Wa iqtida'a bismaila ibni Khalil Rahman, dan mengikuti Nabiullah Ismail alaihissalam, putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana ini salah satu daripada rukun haji, yaitu lempar jumroh. Ini sekelumit kisahnya itu. Lalu setelahnya itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala sampai di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam nih ngomong sama anaknya nih, ngomong, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fantardur madza tara. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Kalau penjelasannya begini, wahai Ismail, coba kamu pikir-pikir dulu, gitu bahasa kitanya. Apakah ini diteruskan? Apakah tidak? Yakni kamu kalau diteruskan berarti kamu sabar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi, atau kamu memohon ampun saja kepada Allah sebelum ini dikerjakan. Oh, ini adalah sebuah ujian buat Nabiullah Ibrahim alaihissalam liwaladihi, terhadap anaknya, ya. Apakah Nabiullah Ibrahim mentaati? Apakah tidak mentaati? Bayangin seorang tua, ya, disuruh memotong anak, dan itu pun juga anak satu-satunya, anak yang dikepengenin olehnya. Ada perintahan seperti itu, berat, ya. Kalau bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mungkin kayak kita, suruh motong ayam aja buat acara selamatan kagak gitu, kan gitu ya. Nah, masya Allah. Akhirnya apa? Kali suruh mikir-mikir, bahasanya gitu. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga yang ngelihat seperti itu nggak tega lah. Jawabannya Nabiullah Ismail alaihissalam, qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. As-Saffah. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar, yakni disembelih umir tabihi minadabi, yang diperintahkan kepadamu dari menyembelih. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendengar ucapannya tadi anaknya nih, arafa annahu istajaballahu du'ahu hinada Allah biqauli rabbi habli minasir. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menijabah doanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta anak kepada Allah taala, Rabbi habli minas sholihin. Sadar dia, oh iya, dulu saya pernah minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi habli minas sholihin. Ini anaknya. Ini anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam yang dikasih Allah taala, orang yang sabar, orang yang soleh. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya penyembelihan, ya, kisahnya penyembelihan. Saya singkat cerita. Kalau Nabiullah Ibrahim ditidurkan, pipinya diinikan dan sebagainya, terlalu kepanjangan. Singkat cerita, setelahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusaha nih memotong Nabi Ismail, sangat sulit. Itu pisau ditempelin ke lehernya Nabiullah Ismail alaihissalam, kagak mempan. Kata anaknya Nabi Ismail, bapak, mungkin bapak itu terlalu pakai perasaan kali, gitu kata Nabiullah Ibrahim. Kenapa sampai nggak mempan itu pisau? Ditanya sama itu Nabiullah pisau, hai pisau, kenapa kamu nggak bisa memotong lehernya anak saya? Pisau menjawab, bagaimana saya bisa memotong lehernya Nabi Ismail
Sedangkan Allah Ta'ala tidak mengizinkan saya untuk memotongnya. Tabiat pisau itu kan memotong. Tapi kalau Allah yang mau, apapun gak jadi terpotong. Padahal itu pisau memotong batu, belah itu batu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi pas memotong leher Nabi Ismail, tidak terpotong sedikit pun. Itu terus digesel tuh. Jangan, semungkin pandangan kita itu gimana ya? Gak dipotong, digesel begitu. Di kitab dikisahkan. Digesel, dipotong, terus tidak, tidak putus. Ya, tidak putus lehernya Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa fadainahu bidibhin azimin. Ya, kelanjutannya. Kami selamatkan anak yang diperintah atau anak yang disuruh disembelih tadi ya oleh Nabiullah Ismail alaihissalam bidibhin azimin, dengan seekor sembelihan yang besar. Akhirnya apa? Digantilah Nabiullah Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang besar dari surga, yaitu dombanya yang dijadikan korban oleh Sayyidina Habil, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, domba itu hidup di surga sampai domba tersebut ya menjadi dijadikan penebus Nabiullah Ismail alaihi salam. Wa kana adimal jisma, dan si domba tersebut itu adimal jisma, jadi bertubuh yang sangat besar sekali. Dibawalah oleh malaikat Jibril alaihissalam itu si domba hatta ro'a Ibrahim alaihissalam, sehingga ya di mana malaikat Jibril alaihissalam melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang menggorok lehernya Nabi Ismail alaihissalam dengan golok, dengan belati, dengan pisau ya. Faqala Jibril, malaikat Jibril berkata ta'diman, karena mengagungkan Allah Ta'ala dan kagum kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ismail? Apa kata malaikat Jibril? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wallahu akbar. Disambut lagi oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Sabab takbir. Jadi yang pertama ucapan malaikat Jibril karena kagum melihat Nabiullah Ibrahim alaihi salam benar-benar menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dan jawabnya Nabi Ibrahim alaihi salam, la ilaha illallah Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kalimat ini dihitung bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diharuskan kepada kita pada ayyamin har, pada hari kurban, iqtidaan Ibrahim alaihissalam, yaitu mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi pada tanggal 10 bulan Dzul Hijjah sampai di akhir hari tasyrik, maka wiridnya itu yang bernama pada sholat disunahkan tadi takbir pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya takbir. Walaupun di malaman tasyrik ya takbir dulu 3 kali atau 4 kali itu sunnah. Baru habis itu istighfar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu takbir dulu, itu sunnahnya ya. Nah, ini sekelumit ya mengenai tentang sejarahnya disembelih Nabiullah Ismail alaihissalam oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lolos Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari ujian yang luar biasa ya, baik ujian fisik, ujian batin, lolos Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian fisik menyembelih anaknya, ujian batin perasaan dan sebagainya. Makanya gelarnya juga Khalilullah, ya kekasih Allah gelarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa orang yang lolos seperti Nabiullah Ismail dari ujian Allah, anak gak jadi dipotong, Allah ganti dengan domba yang besar dari surga, dan Allah kasih anak lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak alaihissalam dari Siti Saron. Jadi kalau kita bisa ngelewatin ujian-ujian, insya Allah sih. Masalahnya kalau nggak bisa ngelewatinnya ini, poinnya adalah sabar. Jadi kalau dari sisi kesimpulan ini,
ya kita bisa ambil kesimpulannya adalah sabar yang luar biasa. Nabi itu tingkatan ujiannya itu lebih besar daripada orang awam kayak kita. Semakin tinggi makomnya, semakin besar sekali ujiannya. Makanya di Nabi dan di Rasul itu ada ulul azmi. Ulul azmi itu adalah yang luar biasa cobaannya daripada yang lain. Yang paling tinggi cobaannya, yang paling besar dari antara ulul azmi adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi ulul azmi ya. Nah, alhamdulillah lah 10 menit ini saja cukup. Padahal masih banyak padilah-padilahnya, kita mengisi daripada kekosongan ba'da maghrib ke isya. Semoga perkumpulan kita ini, ta'lim kita ini walaupun sejenak bermanfaat ya untuk kita semua yang hadir ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita, semangat ta'lim, semangat beribadah ya, semangat taat. Dan begitu pun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luas untuk kita, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhlak amin ya rabbal alamin. Ala hadihi wa ala kulli salihah ya hadirin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki